Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin wa adkhilnal ma'al awliya'i wassolihin wasyuhada wasyidikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang Maha Cinta, Sang Keberadaan, Sang Kehadiran. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kapanpun ditemui, pintu gapuranya selalu terbuka. Makanya kita kenal gapura. Biasanya kalau ada gang, di situ ada gapura. Gapura itu penanda bahwa di situ ada jalan. Karena tidak ada gapura dipasang kalau tidak ada jalan. Hanya menandakan bahwa kalau kamu masuk gang itu, di dalam banyak rumah, di dalam ada banyak kehidupan, maka dikasih penanda. Penandanya adalah gapura. Gapura itu dari gafur. Gafur itu artinya pengampun. Maka Allah memberi nama, salah satu nama dari Asmaul Husna adalah Gafur. Jadi Gafur, Gafura itu artinya adalah ampunan. Jadi pintu gapura itu pintu ampunan. Makanya siapa yang bersegera kepada Allah memohon ampunan, maka pintu gapuranya akan terbuka. Di situ akan menemukan kehidupan. Makanya gapura itu menjadi sangat penting. Bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan? Apakah Allah itu harus dimintai ampunan supaya kita diampuni? Tentu saja Allah yang Maha Pengampun, tidak butuh kita minta ampunan. Yang dibutuhkan oleh Allah cuma satu, kita bertaubat. Jadi taubat itu bukan minta ampun. Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan. Jadi taubat artinya adalah kembali. Kembali pada jati dirimu, kembali pada dirimu yang asli, kembali kepada kesadaran murnimu. Saat kau kembali ke sana, maka otomatis ampunan akan datang. Jadi selama ini kalau kita disuruh bertaubat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merengek-rengek minta diampuni dari segala dosa. Seakan-akan Allah itu seperti kita. Kalau Allah itu seperti kita, kita kan baru ngasih maaf sama orang kalau orang sudah minta maaf.
Bahkan kita memaksa orang, tolong dong kamu minta maaf sama saya, pasti akan saya maafkan. Itu sifatmu. Sifat Allah tidak seperti itu. Allah tuh Maha Pengampun. Tidak butuh sebetulnya Allah kita minta maaf kepadanya. Yang dibutuhkan Allah adalah taubat. Maka siapa yang bertobat pasti akan diampuni. Jadi taubat bukan minta ampun. Paham? Nah, karena selama ini kita bicara tobat omong kosong. Bicara taubatnya tuh omong kosong. Antara sebutan dengan prakteknya tidak sejalan. Sama kita juga bicara iman omong kosong. Tanya semua orang, apa sih iman itu? Semua bicara iman adalah percaya. Sudah saja percaya. Padahal kan percaya itu ada syaratnya. Percaya pada sesuatu kalau kita sudah membuktikannya. Percaya pada sesuatu kalau kita sudah mengalaminya. Percaya pada sesuatu kalau kita sudah membuktikannya. Jadi iman itu bukan percaya. Kalau iman percaya jadinya omong kosong. Islam apa? Islam itu bukan sekedar nama keyakinan, tapi Islam itu tingkatan spiritual yang harus dicapai siapapun di semesta ini sebelum mati. Makanya Islam menjadi syarat mati. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali sudah merasakan rasanya Islam. Orang yang sudah merasakan rasanya Islam disebutnya muslim. Tapi selama ini kita bicara Islam omong kosong. Sama seperti kita bicara takwa. Coba tanya, takwa apa sih? Nah, banyak orang yang menganjurkan kita harus bertakwa. Ketika ditanya takwa itu apa, dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Bukankah itu omong kosong? Coba. Setiap Jumat kan suka ada perintah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu suka menjadi seruan setiap khotib ketika khutbah Jumat. Saya pernah bertanya tuh, turun dari mimbar saya tanya, sebetulnya takwa itu apa? Gak bisa menjelaskan. Tetapi sudah bicara, sudah menyampaikan pada orang lain sesuatu yang disampaikan pada orang lain yang dia sendiri tidak tahu barangnya apa. Omong kosong gak itu? Omong kosong. Padahal di Quran itu jelas sekali, takwa itu jelas sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi takwa itu sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang kalau dia sudah bisa siam. Siam itu saum. Saum bukan puasa. Definisi saum dalam bahasa Nabi Muhammad, lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan ketika saum. Satu, berbuka. Dua, jumpa dengan Tuhan. Itu definisi saum. Saum itu ternyata berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Berbuka apa? Nah, selama ini kita mengartikan berbuka itu makan candil, makan kolak. Apakah ketika kalian makan candil, makan kolak berjumpa dengan Tuhan? Kan gak nyambung, jadinya omong kosong. Tapi yang omong kosong ini pengikutnya lebih banyak. Dan kalau saya bicara saum dalam tataran hadis yang sebenarnya, banyak yang gak suka. Saya juga nggak tahu kenapa manusia suka omong kosong. Makanya judul hari ini adalah
Ada manusianya kalau nggak salah. Gitu. Karena ini perintah ini dari intuisi saya. Hanya manusia yang mempunyai hak istimewa untuk omong kosong. Jadi hanya manusia. Hak itu sesuatu yang diberikan, mau diterima atau tidak, ya terserah kita yang menerimanya. Itu hak. Dan siapapun yang menerima hak, di balik hak ada kewajiban. Hidup itu hak loh. Hidup itu hak. Mau kamu ambil, mau tidak diambil, itu hak. Tapi ketika mengambil hidup sebagai hak, tugasmu selanjutnya adalah menunaikan kewajiban sebagai orang yang hidup. Menjadi warga negara itu hak. Tapi begitu Anda sudah mengatakan saya warga negara Indonesia, ikuti hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jangan mengatakan saya warga Indonesia, mengambil hak itu, tapi Anda merecoki negara kita, bahkan membuat hukum-hukum baru yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh negara kita. Itu namanya melanggar hak, lalu tidak bisa menunaikan kewajiban. Jadi sebetulnya ya, manusia ini yang punya hak istimewa untuk omong kosong. Kenapa? Karena yang paling suka omong kosong hanya manusia. Nanti kita buktikan. Jadi yang suka omong kosong itu hanya manusia. Hanya manusia yang suka membicarakan tempat istimewa setelah kematian. Betul nggak? Apapun namanya lah. Nanti kalau kita mati bakal gini, bakal gini, bakal gitu. Paling seneng kan manusia. Dan kalau sudah dibicarakan tentang itu, tertarik. Bahkan rela mengorbankan jiwanya, keselamatan dirinya, ya, untuk sesuatu yang tidak pasti. Karena memang manusia suka omong kosong. Dan omong kosong ini adalah hak. Mau diambil atau tidak terserah kita. Mengapa? Karena di dalam jiwa itu ada dua. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itu diberi pilihan. Kenapa diberi pilihan? Kalau manusia diberi akal cerdas. Karena diberi akal cerdas, maka manusia disuruh memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau fujur, mau takwa, ya silahkan, terserah kamu. Di balik fujur ada risikonya, di balik takwa juga ada risikonya. Maka manusia dikasih pilihan, karena manusia dikasih alatnya yang bernama kecerdasan. Nah, yang lain selain manusia tidak dikasih pilihan. Hidupnya cuma begitu saja. Jadi pohon ya tasbihnya ya sudah begitu saja. Dia tumbuh ya, mengambil sinar matahari. Sinar matahari digabung dengan air. Kemudian terjadi proses fotosintesa, dihasilkan karbon dioksida, dihasilkan air lagi, efek sampingnya adalah oksigen. Dan supaya oksigen dihasilkan, maka pohon mengambil karbon dioksida, racun yang dihasilkan oleh manusia. Jadi pohon gitu saja, ngambil racun dari manusia, digabungkan dengan air, gabung dengan sinar matahari, menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan karbohidrat, efek sampingannya air plus oksigen. Makanya pohon itu istimewa, dia bisa mengubah racun yang dihasilkan manusia dirubah menjadi oksigen untuk kebutuhan hidup manusia. Makanya orang yang tidak cinta pohon itu karena tidak tahu betapa berjasanya pohon. Jadi kalau ada pohon mati di rumah, bukan salah pohon, salah yang punya pohon. Jadi kalau ada pohon mati itu bukan sekedar mati, tetapi ada masalah dengan penghuni rumahnya. Berarti penghuni rumahnya itu tidak sadar kalau di rumahnya ada anggota keluarga lain. Karena kalau kita berbicara anggota keluarga hanya sebatas anak, suami dan istri. Padahal pohon itu bisa hadir di rumah, kan dibawa oleh kamu. Ikan kan dipelihara oleh dirimu. Betul apa tidak? Harusnya kan itu semua itu diurus.
Makanya kalau pohon itu mati, itu tanda nggak ada iman sebetulnya, bukan sekedar tidak ada cinta kasih. Nggak ada iman itu, ya. Berarti kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kita mandi, kita minum, kita makan. Padahal pohon makhluk hidup, dia juga perlu mandi, perlu minum, perlu makan. Makanya kita dikasih tangan untuk merawatnya, karena pohon nggak punya tangan, tidak bisa merawat sendiri. Itulah kelebihannya manusia kalau sadar. Paham? Itu. Makanya tangan ini kan disebutnya juga tangan Allah, yadullah, yadullah. Ini tangan Allah nih, tangan Allah. Dan tangan ini dititipkan kepada kita oleh Allah. Nah, setelah dititipkan kepada kita ini tangan, tugasnya tangan ini adalah memberikan pelayanan pada seluruh makhluk yang butuh pelayanan. Maka disitulah arti hidup. Maka seseorang disebut telah mencapai arti hidup kalau dia sudah berarti bagi orang lain. Nilai manusia dilihat dari kebergunaan dirinya di ruang semesta kehidupan. Paham? Oke. Jadi banyak sekali kan kita bicara tentang omong kosong. Bicara takwa, omong kosong. Tadi saum apa? Saum itu dua, berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Suka saum, terbuka mata kolbunya, jumpa dengan Tuhan. Nah, yang kalian lakukan kan selama ini baru puasa, menahan lapar dari Janari sampai maghrib. Begitu maghrib, ya, dur beduk sagala dituang. Itu jadinya omong kosong. Makanya dari Idul Fitri ke Idul Fitri dapatnya juga omong kosong. Cuman sibuk dengan baju baru, makanan mewah, kan gitu. Sagala keur lebaran, barjeng teu nyaho, aya lebaran teh naon. Sedangkan Idul Fitri dalam bahasa Quran jelas diabadikan di Quran seperti ini. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku. Jadi id itu artinya adalah turunnya hidangan dari langit. Langit itu berbicara tentang alam-alam tinggi. Ketika kita bisa mendapatkan hidangan dari alam tinggi, namanya Al-Maidah, langsung dari langitnya Allah, dan hidangan turun kepada kita dan jiwa kita mendapatkan santapan jiwa yang sesungguhnya, itu namanya Id. Kalian kan kalau Idul Fitri hanya ngurusi santapan tubuh, opor, kupat tahu, gepuk, kan itu yang kalian urus. Semua hidangan-hidangan bumi. Sedangkan Quran mengatakan yang namanya Idul Fitri itu tidak ada kaitan dengan hidangan bumi. Idul Fitri itu saat kamu mendapatkan hidangan langit. Itu Quran. Berarti Idul Fitrinya omong kosong, karena saumnya pun omong kosong. Nah, saum yang omong kosong ini nggak akan bisa mengantarkan kepada takwa. Nah, sekarang kita lihat apa sih takwa menurut Quran. Takwa menurut Quran seperti ini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa menurut Quran itu satu, mengambil janji, dua, mengangkat kesadaranmu, yang ketiga, begitu kau berada di puncak kesadaran, Allah akan menunjukkan sesuatu pada kita. Allah akan menunjukkan dirinya. Allah akan bertajalli di kesadaran kita. Ketika Allah bertajalli, Allah mengatakan, wazkuru ma fihi, ingat apa yang aku pertunjukkan kepadamu, la'allakum tattaqun. Itulah takwa. Beda nggak dengan selama ini yang kalian dengar? Beda? Kan nggak jelas takwa itu apa. Malah takwa jadi baju, disebut baju takwa. Betul apa enggak? Iya. Kalau soal baju takwa di pasar baru, ya kalian memang udah bisa pakai itu.
Tapi takwa yang sebenarnya kan belum tahu. Hurufnya aja takwa ada 4, ta, qaf, waw, alif. Ta itu tawadu. Tawadu itu bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Qaf itu qanaah. Tawadu itu artinya rendah hati. Qaf itu qanaah. Qanaah itu bisa menerima apapun apa adanya. Wal. Ada dinding dalam diri kita yang disebut dengan rasa malu. Malu pada diri sendiri, malu sama sesama, malu sama Allah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah alif. Alif itu adalah ikhlas. Jadi dalam kata takwa pun ada tawadu, ada qanaah, ada waro, ada ikhlas. Itu takwa dari sisi bahasa. Belum lagi dari sisi tekstual, takwa seperti yang saya sampaikan tadi. Selama ini kita tahu takwa apa? Tapi lucunya banyak orang yang bicara, mari kita meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan itu harus sudah punya dulu imannya, harus sudah punya takwanya. Apa yang mau ditingkatkan kalau nggak punya? Paham? Meningkatkan saldo, harus punya nggak saldonya? Ya harus punya. Saya ingin meningkatkan saldo saya berapa? Ya pokoknya setiap minggu saya harus bisa nabung sebanyak 1 juta. Ya harus ada dong saldonya. Lah kalau tidak ada modalnya, apa yang mau ditingkatkan? Ditingkatkan itu sudah ada modalnya. Kan pertanyaannya, iman dan takwa bisa ditingkatkan kalau kita sudah punya modalnya. Pertanyaannya, memangnya sudah punya iman, kok ditingkatkan? Nah iman aja belum punya sudah ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Kan jadi omong kosong. Nah di kajian yang sebelumnya kemarin saya bicara tentang iman kan, awalnya iman, awalnya Islam. Jadi iman dan Islam itu ada awalnya, ada modalnya. Di zaman Rasulullah orang berbaiat pada Rasulullah, dibimbing syahadat. Kan itu syarat masuk Islam. Bagaimana cara Rasulullah membimbing syahadat? Apakah langsung? Ayo ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, begitu? Enggak. Ada sebuah prosesi. Ada sebuah prosesi yang diajarkan Rasul agar seseorang sebelum bersaksi dia menyaksikan dulu. Karena tidak mungkin seseorang bisa bersaksi dengan mulutnya kalau dia tidak bisa menyaksikan dengan matanya. Karena bersaksi dengan mulut itu harus diawali dengan penyaksian dengan mata. Polisi tidak mungkin mencari saksi orang yang tidak menyaksikan kejadian di TKP. Gak mungkin. Menyaksikan kejadian di TKP namanya menyaksikan. Ketika di kantor polisi disuruh bicara, ditanya sama polisi, kamu lihat nggak orang ini mencuri? Ya, jam berapa? Apa yang dia curi? Dia bisa lantang bicara kalau dia menyaksikan. Kalau dia tidak menyaksikan, tidak mungkin dia bicara. Jadi menyaksikan itu pakai mata, bersaksi pakai mulut. Alatnya aja berbeda. Baru sah proses penyaksian kalau diawali dengan proses menyaksikan. Saya mau tanya, apakah kalian bersyahadat seperti di zaman Rasul? Menyaksikan dulu baru bersaksi. Kita ujug-ujug bersaksi asyhadu alla ilaha, karena dari kecil sudah hafal. Proses menyaksikannya belum dicapai. Omong kosong nggak itu? Omong kosong apa tidak? Lah kalau syahadatnya omong kosong, salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, surganya, nerakanya. Surganya omong kosong tapi nerakanya isi. Enak aja. Sekarang tuh udah pada tinggal di situ. Paham maksud saya? Makanya kenapa saya bicara omong kosong hari ini, supaya sadar apakah omongan kita ini sudah berisi atau masih kosong. Karena kita ini selama ini lebih suka memperebutkan pepesan kosong. Ada nggak yang berebut pepesan kosong? Ada. Contoh, ini contoh nih pepesan kosong. Karena kalau nggak dikasih contoh biasanya nggak ngerti.
Ada orang sholat. Nah, sholat. Yang satu sholatnya itu ketika bersyahadat begini lurus. Yang satu ketika syahadat diputer-puter. Selesai sholat, dua-duanya berdebat. Yang lurus tangannya bilang yang diputar salah, yang muter-muter telunjuknya bilang yang lurus salah. Ini contoh memperebutkan pepesan kosong. Kan sebetulnya hanya merasa benar saja. Yang lurus begini nggak tahu maksudnya apa, yang muter juga nggak tahu maksudnya apa, cuman dia merasa paling benar. Bukankah itu memperebutkan pepesan kosong? Padahal inti sari sholat itu apa? Inti sari sholat itu mengingat Allah. Inti sari sholat itu mengingat Allah, bukan lurus atau muter. Dia kehilangan esensi dari sholat. Berarti dia sedang memperebutkan pepesan kosong. Sama seperti orang yang menjanjikan surga kepada kita tuh, banyak kan yang janjiin nanti, katanya nanti. Padahal dia sendiri sebetulnya gak tahu surga itu apa, kan belum masuk. Tetapi dia sudah berani menjanjikan pada orang lain, dia sendiri belum masuk. Coba, bukankah dia menawarkan omong kosong? Tetapi pengikutnya banyak. Saya tuh gak ngerti. Bapak saya tuh kiai lah, belongkotan di kampung, kiai kampung. Dari kecil ketika bapak saya bicara, saya itu apa ya? Kok diberitahu di dalam batin saya itu omong kosong katanya di sini. Makanya saya kadang-kadang lebih baik main bola. Atau kalau bapak saya sedang ceramah, ya saya main jogol aja pakai sarung di belakang di masjid. Makanya ibu saya tuh paling taat sama saya. Karena apa? Itu tiap bulan sarung saya itu jebol. Iya. Tikar di masjid itu berapa kali itu diganti. Pokoknya udah pusing lah ketua DKM. Lihat kelakuan saya. Saya tuh bukan gak mau ngaji, karena saya kalau saya dengarkan juga gak jelas. Ya sama, bapak saya juga nawarin surga sama saya. Saya tanya, bapak udah masuk? Acan, bapak kita nyawa. Atau omong kosong pak, gitu kan saya. Makanya saya lebih bagus jogol. Itu kan jelas, itu kan jelas kan, saya jadi kuat, ya sehat, keringetan. Daripada mendengarkan omong kosong gitu. Bagi saya ya, bagi saya jangan ngikutin saya nakal. Kalau kalian mau hebat-hebat dari kecil soleh ya, disuruh itu suruh ini juga nggak pernah nanya toh. Iya. Kalian mau hebat memang luar biasa, luar biasa. Lebih soleh dari para nabi sebenarnya kalian itu. Lah iya, Nabi Muhammad kan baru sholat setelah Mi'raj. Ketemu dulu baru sholat. Lah kalian kan sholat dari kecil, betul nggak? Nggak lebih soleh? Kalian tuh luar biasa memang. Omong kosongnya maksud saya. Itu kan pelajaran ya. Ketika umatnya Nabi Musa disuruh iman kepada Allah, ini umatnya Musa tuh di Quran. Kan kata Musa di Quran, ya. Hei umatku, imanlah kepada Allah Tuhanku, kata Musa. Apa jawabannya umatnya Musa? Jawabannya, hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allah Tuhanmu kalau aku belum bisa melihat Allah dengan jelas. Itu Quran. Surat Al-Baqarah baru di bawah itu, ya, ayat 55. Wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Keren sekali ayat itu. Kalau bagi saya ya, keren ayat itu. Itu
Itu kan dialog antara Musa dengan umatnya Bani Israel. Ketika Bani Israel disuruh iman kepada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama melihat seperti engkau melihat. Kalau engkau bisa melihat Allah dan engkau bisa iman pada Allahmu, aku pun pengen dong Musa